Terima kasih. Kami dari Peradi melihat kegaduhan ini tentu tidak bisa melihat kasus per kasus. Kami melihat ini seperti gunung es. Memang beginilah kondisi profesionalitas dan integritas kebanyakan advokat sekarang. Karena apa? Karena ini semuanya adalah persoalan-persoalan akibat daripada kebijakan Mahkamah Agung menerbitkan SK-MA 073, yang mana dengan SK-MA itu pertama Mahkamah Agung telah mengingkari dan tidak konsisten kepada prinsip single bar yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Advokat. Jadi kami mesti sampaikan prinsip single bar di dalam Undang-Undang Advokat itu dimasukkan adalah supaya adanya keseragaman standarisasi. Adanya standarisasi pendidikan, ujian, pengangkatan, pengawasan, penindakan. Dan 4 dari 8 wewenang ini seluruhnya oleh Undang-Undang Advokat sudah diserahkan kepada Peradi. Jadi Peradilah yang berwenang untuk mengadakan PKPA, ujian, pengangkatan, pengawasan, dan penindakan. Jadi harusnya tidak ada orang-orang yang beracara di persidangan yang mengaku sebagai advokat yang tidak diangkat oleh Peradi. Kalau tidak diangkat oleh Peradi, artinya dia menjadi advokat tidak melalui mekanisme undang-undang. Mekanisme undang-undang itu dimaksudkan antara lain untuk meningkatkan kualitas advokat, termasuk kualitas integritas. Sekarang dengan adanya SK-MA nomor 073, orang begitu mudah jadi advokat. Tidak jelas kapan dia sarjana hukumnya, tidak jelas kapan dia pendidikannya, tidak jelas kapan magangnya. Karena apa? Dengan SK-MA 073, Mahkamah Agung membuka kebijakan akan mengangkat sumpah seluruh orang-orang yang diajukan oleh organisasi advokat. Organisasi advokat itu sangat terbuka, yang penting badan hukum. Mulai dari PT, mulai dari perhimpunan, mulai dari perkumpulan, sampai kepada paguyuban. Mulai daripada organisasi yang bersifat nasional ataupun bersifat kedaerahan. Yang menjadi persoalan, siapa yang mengawasi ini? Peradi tidak mungkin dan tidak berwenang mengawasi advokat yang bukan anggotanya. Mahkamah Agung, kata Undang-Undang Advokat, sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk mengawasi advokat, untuk menindak advokat. Karena kewenangan itu sudah dilimpahkan kepada organisasi advokat. Jadi kalau Mahkamah Agung sekarang memberikan kesempatan kepada organisasi lain untuk mengangkat advokat, timbul pertanyaan, siapa yang akan mengawasi? Ini kejadian. Jadi kasus yang sekarang lagi viral ini, Mahkamah Agung ibarat menabur angin menuai badai. Ini akibat kesalahan Mahkamah Agung, akibat kelalaian Mahkamah Agung, berakibat kepada semakin menurunnya penghargaan masyarakat kepada peradilan itu sendiri. Kenapa? Karena kalaupun mereka melanggar, siapa yang akan menindak? Jadi beginilah, dalam Undang-Undang Advokat disebutkan bahwa Dewan Kehormatan berwenang mengadili dan memutus perkara pelanggaran kode etik. Eksplisit hanya Dewan Kehormatan. Berarti tidak ada lembaga lain, tidak ada badan lain yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pelanggaran kode etik. Itu tegas disebutkan dalam pasal 26 ayat 5 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003. Nah, dalam hal ini Peradi hanya berwenang mengadili anggotanya. Bagaimana kita mengadili, apalagi menjatuhkan sanksi kepada yang bukan anggota kita? Maka sebetulnya ya, kalau kita sebut ya, kita mesti mengakui sekarang etik daripada advokat sangat-sangatlah menurun, sangat-sangatlah turun. Kenapa? Pertama,
Yaitu kembali lagi akibat Mahkamah Agung. Peradi mengadili advokat pelanggaran kode etik. Kata Undang-Undang Advokat, setiap putusan Dewan Kehormatan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang sanksinya pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap, organisasi advokat peradi menyampaikannya kepada Mahkamah Agung. Maksud daripada undang-undang ini adalah agar Mahkamah Agung meneruskan informasi daripada peradi ini kepada seluruh jajaran peradilan yang ada di bawahnya, agar dia tidak bisa lagi melaksanakan profesi advokat selama dia sourcing atau selama hidup setelah dia itu diberhentikan tetap. Peradi melakukan itu secara berkala. Peradi selalu memenuhi perintah undang-undang, menyampaikan kepada Mahkamah Agung putusan-putusan Dewan Kehormatan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang sanksinya pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap. Oleh Mahkamah Agung ini tidak diteruskan ke bawah, tidak dianggap. Sehingga orang yang kami kenakan sanksi, orang yang dikena sanksi pemberhentian sementara, pemberhentian tetap oleh peradi masih tetap beracara. Karena Mahkamah Agung tidak meneruskan perintah undang-undang ini. Jadi dari segi peradi hanya mengatakan pada akhirnya Mahkamah Agung sampai kepada waktunya seperti sekarang. Advokat semakin tidak berintegritas, dan yang kedua, rendahnya penghormatan masyarakat, terutama masyarakat advokat kepada lembaga peradilan itu tidak lepas daripada merosotnya krisis moralitas dan integritas di lembaga peradilan itu sendiri. Saya kemarin mengatakan ini Mahkamah Agung lebay. Selama ini kasus, kita ingat, sudah 2 orang sekjen Mahkamah Agung jadi terpidana karena maklar kasus. Berapa orang hakim agung yang jadi terdakwa kasus sekarang pejabat tinggi Mahkamah Agung punya uang hampir 1 triliun dalam dakwaan, punya emas 52 kg. Artinya ini menggambarkan bahwa selama ini Mahkamah Agung gagal merawat, mempertahankan dan menjaga marwah Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir hukum dan keadilan. Jadi bicara kasus yang viral ini jangan dilihat kepada dua orang itu. Ini tuh gunung es. Pertama-tama Mahkamah Agung harus memperbaiki diri. Kedua, Mahkamah Agung harus membuka diri. Ketiga, Mahkamah Agung harus kembali kepada Khitoh pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Advokat, bahwa organisasi advokat itu harus satu. Ini keliru. Jadi kalau kita baca risalah pembahasan Undang-Undang Advokat yang kemudian menjadi Undang-Undang 18/2003, itu ketika pembahasan itu baik pemerintah dengan DPR sepakat bahwa RUU Advokat, organisasi advokat yang akan dibentuk itu dudukan konstitusinya adalah pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 tentang lembaga atau badan-badan yang terkait dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Saya mesti sampaikan ini loh. Kenapa peradi itu disebut organ negara? Zaman saya dulu, saya menjadi pengacara praktek, diangkat oleh Ketua Pengadilan Tinggi atas wewenang dari Menteri Kehakiman. Kemudian saya menjadi advokat, diangkat oleh Menteri Kehakiman. Jadi dulu kami pengacara praktek, advokat diangkat oleh negara. Ini yang sekarang para pakar-pakar hukum itu salah. Dulu setiap pengangkatan kami sebagai pengacara praktek, pengangkatan sebagai advokat, di dalam surat keputusan pengangkatan selalu ada klausula domisili hukum. Misalnya saya domisili hukumnya pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Maksudnya yang mengawasi saya secara etik, yang dapat menindak saya secara etik adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi dulu urusan advokat, urusan pengacara praktek adalah urusan negara. Tidak bisa diswastanisasikan. Nah, urusan negara ini yang dilimpahkan kepada organisasi negara melalui Undang-Undang 18 tahun 2003. Makanya oleh Mahkamah Konstitusi diberikan tafsir konstitusional.
Peradi sebagai organisasi advokat, sebagaimana dimaksud oleh pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Advokat, adalah organ negara dalam arti luas yang juga melaksanakan fungsi negara. Jadi yang dilaksanakan oleh peradi ini adalah yang dulu menjadi wewenang daripada negara melalui Menteri Kehakiman. Saya Ketua Umum DPP Ikadin. Ikadin bukan organ negara. Ikadin kalau memakai istilah Orde Lama itu pengejawantahan dari prinsip kebebasan berserikat. Ikadin, sehingga organisasi yang tunduk kepada pasal 28 tidak bisa menyelenggarakan kewenangan peradi yang tunduk kepada pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Ini adalah jenis entitas yang berbeda. Jadi, kalau menurut Mahkamah Agung, seluruh organisasi diberikan kesempatan untuk mengajukan penyumpahan, ini pendapat yang keliru. Mencampur adukkan antara organ negara, pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 dengan implementasi kebebasan berserikat yang diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Kira-kira gitu, Pak. Oke, Pak. Ini kan imbas dari adanya peristiwa tersebut itu kan beliau juga dibukukan berita acaranya di Pengadilan Tinggi Ambon, dan juga kemarin sanksi dari organisasi bahwa beliau harus meminta maaf kepada Mahkamah Agung dan juga Pengadilan Tinggi Jakarta, khususnya Jakarta Utara. Itu mungkin bagaimana? Jadi kalau kita baca pasal 10 Undang-Undang Advokat diberhentikan karena 3 hal. Pertama, meninggal. Kedua, mengundurkan diri. Advokat dapat diberhentikan oleh organisasi karena tinggal. Ketiga, karena melakukan tindak pidana yang ancamannya di atas 4 tahun atau lebih. Dan keempat, keputusan Dewan Kehormatan. Nah, Mahkamah Agung memecat orang pakai pintu yang mana ini? Pakai pintu yang mana? Kalau dia contempt of court, segala macam harus ada produk proses pidana. Kami peradi tidak membenarkan itu perilaku. Tapi bagi kami di peradi, seorang advokat baru dapat dipersalahkan melanggar etik setelah melalui proses pemeriksaan Dewan Kehormatan. Dan kata Undang-Undang Advokat pasal 7, setiap advokat yang akan ditindak harus diberikan kesempatan untuk membela diri. Itu prinsip umum. Bagaimana terlepas siapapun, tapi yang paling penting yang berwenang memeriksa mereka itu adalah Dewan Kehormatan di Peradi. Kalau dalam konteks single bar. Cuma Mahkamah Agung selama ini kan sudah memberikan landasan. Ini kembali kepada Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Agung bisa mencabut SKMA 073, insya Allah Peradi siap berdialog dengan Mahkamah Agung. Dan Peradi siap secara maksimal akan menegakkan etik. Sekarang kami berjalan kok, putusan berjalan kok. Tidak ada pandang bulu. Saya 9 tahun menjadi Ketua Dewan Kehormatan Pusat. Belum ada satu orang teman saya yang minta tolong terhadap perkara. Nggak ada. Termasuk Profesor Otto. Kenapa? Karena Peradi itu komitmen untuk menegakkan etik. Jadi, kalau saja mereka mengerti, Peradi itu sama undang-undang diberikan kewenangan untuk mendidik. Diberikan kewenangan untuk menguji, untuk mengangkat. Tapi pada saat yang sama juga diberikan kewajiban untuk mengawasi dan menindak. Kewajiban mengawasi ada pada Peradi, kata undang-undang. Sehingga kalau Mahkamah Agung mencoba memberikan tafsir yang keliru, akhirnya yang dirugikan adalah wibawa peradilan itu sendiri. Jadi tidak bisa mengatakan ini dipecat, apalagi istilah dibekukan. Tidak ada. Dibekukan itu begini, kalau advokat dikenakan sanksi pemberhentian sementara, tapi istilahnya bukan dibekukan.
Kita tuh orang hukum yuris, dari mana terminologi dibekukan? Karena beku itu lawannya cair. Berarti bisa dicairkan dong nanti. Nah, mekanisme apa yang dipakai untuk bisa mencairkan ini, untuk bisa merehabilitasi ini? Nah, masa Mahkamah Agung, makanya saya bilang Mahkamah Agung tuh kalah dengan lembaga pegadaian. Loh, pegadaian itu kan motonya kan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Mahkamah Agung menyelesaikan masalah dengan menambah masalah-masalah. Salah. Tapi ya masyarakat, oke. Bagaimanapun kami harus melihat dari segi aturan. Jadi sekali lagi himbauan kami tentu Mahkamah Agung harus menyadari kekeliruannya. Kekeliruan itu milik siapa saja, milik lembaga manapun. Yang paling penting bagaimana seseorang menyadari kekeliruan itu. Nggak ada masalah kok. Ya sekarang kami pernah bertemu dulu dengan Wakil Ketua Mahkamah Agung zaman Pak Andi Samson. Kita itu auden, sudah. Kami itu sudah mengatakan, bisa nggak Mahkamah Agung itu membuka diri terhadap masukan, terhadap koreksi, terhadap harapan masyarakat. Banyak kasus Mahkamah Agung seperti tembok yang kokoh, tidak bisa ditembus. Bagaimana mengatakan Mahkamah Agung itu sekarang dalam keadaan baik-baik saja? Dalam perkara koperasi inti dana 7 orang yang jadi terpidana. 2 hakim agung, belum panitera segala macam. Bagaimana ada kasus di Surabaya? Bagaimana istri mantan KPS Surabaya ketika suaminya lagi diperiksa memindahkan uang 25 miliar dari mobilnya berdasarkan informasi. Nah, kenapa kok Mahkamah Agung tidak mencermati hal-hal yang begini? Malah terburu-buru memberikan sanksi yang bukan menjadi wewenang Mahkamah Agung. Jadi berdasarkan Undang-Undang 18 2003 tidak ada lagi kewenangan Mahkamah Agung. Hanya kewajiban Mahkamah Agung mengangkat sumpah apabila diminta oleh organisasi advokat. Jadi pertanyaannya, kapankah seseorang itu disebut sebagai advokat? Setelah diangkat oleh organisasi advokat. Diatur dalam pasal 3. Diangkat dengan SK, kamu sudah advokat. Kata pasal 3. Kemudian pasal 4, sebelum menjalankan tugas profesi, advokat mengangkat sumpah di hadapan sidang terbuka pengadilan tinggi. Jadi, berita acara sumpah itu adalah suplemen atau aksesoris atau turunan daripada SK pengangkatan. Kalau dia sudah diberhentikan sebagai advokat, tidak perlu disebut berita acara sumpahnya. Karena sebetulnya kartu tanda pengenal advokat itu bukan berita acara sumpah. Dulu awal Pradi berdiri, Mahkamah Agung sudah menerbitkan beberapa surat edaran. Jadi zaman saya sebelum ada Undang-Undang 18 2003, kartu tanda pengenal kami itu diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi, di mana saya diangkat. Setelah itu, kartu tanda pengenal advokat diterbitkan oleh Pradi. Nah, tetapi dengan ada SKMA 073, sekarang berubah. Kami ke persidangan harus bawa berita acara sumpah. Kayak calo tanah. Udah nggak laku lagi kartu pengenal. Nah, makanya Mahkamah Agung ngotot membekukan berita acara sumpah. Karena itu sekarang dipakai sebagai kartu tanda pengenal advokat untuk beracara. Nggak perlu dicabut berita acara sumpah. Cukup diberhentikan oleh organisasi advokat, berdasarkan putusan Dewan Kehormatan, disampaikan kepada Mahkamah Agung, berikut salinan putusan, Mahkamah Agung meneruskan informasi itu kepada seluruh peradilan yang di bawahnya, termasuk kepada PTSP. Sehingga ketika seorang advokat mendaftarkan surat kuasa, ditolak oleh bagian PTSP. Nggak bisa, karena berdasarkan surat dari Mahkamah Agung, Anda sedang diskor. Dari ini sampai segini. Anda sudah diberhentikan, ngapain dicabut berita acara sumpah? Makanya, Mahkamah Agung harus menjelaskan.
dalam perspektif keadvokatan, fungsi berita acara sumpah itu apa sih? Bukan kartu tanda pengenal, Pak. Kalau berita acara disumpah, dia tetap advokat loh. Kembali kepada pasal 3. Advokat diangkat oleh organisasi advokat. Pengangkatannya itu yang mesti dibatalkan melalui pemberhentian berdasarkan putusan Dewan Kehormatan. Jadi ini udah, makanya saya bilang kita balik-balik. Gimana Pak? Pak, kalau ditarik garis benang merahnya, apakah nantinya perlu ada revisi undang-undang advokat untuk ibaratnya yang tadi Bapak bilang, biar ini menjadi tetap single dan Gini. terus kan ini udah saking rumitnya banyak organisasi advokat yang tadi Pak Profesor kemarin bilang sudah terlalu banyak organisasi advokat yang terus dia emang menyerahkan ke semua para organisasi ini jadi gimana? Makanya pasal lagi. Organisasi dalam konteks pasal 28 boleh banyak. Boleh punya program apapun sepanjang sesuai dengan nafas, spirit, dan etik advokat. Itu pengejawantahan dari kebebasan berserikat. Ini yang kadang saya lihat anggota DPR juga tidak paham. Tapi organisasi advokat dalam arti organ negara yang menyelaksanakan fungsi negara itu harus satu. Masa Kejaksaan Agung 2? Masa Mahkamah Agung 2? Masa Kepolisian 2? Jadi ini harus dilihat konteksnya. Makanya saya tadi menceritakan saya sebagai pengacara praktek diangkat oleh negara, KPT. Saya sebagai advokat diangkat oleh negara, Menteri Kehakiman. Saya sebagai pengacara praktek advokat diawasi, ditindak oleh negara, Ketua Pengadilan Negeri. Jadi kalau sekarang ingin mengatakan multibar, kita oke saja. Tapi ini mesti digeser dudukan konstitusionalnya. Bagaimana cara menggesernya? Ini perdebatan yang telah disampaikan oleh Peradi sudah 15 tahun, Pak. Saya bilang kepada Prof. Otto, Bang, aku sudah capek ngomong ini lagi. Nulis ini. Bapak lihat tulisan saya di beberapa menit ini aja, udah bosan. Sudah hampir malah kemarin saya bilang di sebuah pertemuan, gua ngomong ini waktu rambut gua masih banyak. Sekarang rambut udah habis masih ngomong ini. Nah, Mahkamah Agung masih belum mau konsisten melaksanakan amanat undang-undang. Mahkamah Agung itu semuanya pakar hukum, Pak, lebih ahli. Tetapi ini kan bicara tentang kejujuran moral, kejujuran integritas, dan ketulusan kepentingan. Mahkamah Agung terlalu banyak kepentingan. Sudah tersandera dengan berbagai macam kepentingan. Karena apa? Karena ya Mahkamah Agung banyak persoalan. Nggak bisa tegas. Tinggal dibaca kok pasal 28. Tinggal dibaca kok risalah pembahasan rancangan undang-undang advokat. Tinggal dibaca kok bahwa undang-undang advokat itu masuk ke dalam rumpun kekuasaan yudikatif. Kok sekarang digeser kepada kebebasan berserikat? Ya, oke Pak. Saya bacakan ya. Ini nih. Undang-undang advokat bagian menimbang konsiderannya. Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Bagian menimbang huruf B. Ini yang mungkin pihak Mahkamah Agung tidak pernah baca. Bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar memerlukan profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan pengaruh luar memerlukan profesi advokat. Tapi bukan profesi advokat yang seperti sekarang. Harus profesi advokat yang melalui pengangkatan mekanisme undang-undang advokat yang dijalankan oleh Peradi. Peradi pun sudah seketat ini tetap masih ada oknum, Pak. Kita sudah ketat. Apalagi, waduh, pengangkatannya sudah seperti di pasar malam.
nggak jelas sekolahnya, ijazah S1, S2, S3-nya diduga palsu, masih teriak-teriak tentang keadilan. Loh, penjahat kok teriak keadilan? Tapi sama mahkamah. Ini saya. Ada advokat senior, udah profesor, sudah terpidana kasus menyuap hakim. Kata pasal 10 tadi, salah satu alasan memberhentikan advokat adalah karena melakukan tindak pidana yang ancamannya 4 tahun atau lebih. Modusnya juga mensreanya kental dengan memberikan buku kepada hakim. Bukunya dipotong, uang dolarnya di sini. Ini masih pantas nggak disebut sebagai advokat? Tapi masih bisa bersidang. Bersidang di MK. Wibawa tidak ada. MK pun tidak berwibawa. Karena seluruh hakimnya sudah dinyatakan melanggar etik oleh MK dalam perkara tempohari. Jadi bagaimana hakim sudah tercela masih menjadi hakim? Kalau sudah tercela dia sudah tidak boleh lagi dipanggil yang mulia. Masa orang tercela dipanggil yang mulia? Nah, kita bicara rasa malu. Nah, persoalan kita, Pak, ini melebar. Bicara penegakan hukum, saya terkesan dengan statement Presiden Prabowo Subianto di Dubai 3 hari yang lalu. Saya mencatat ini, Pak. Ini pengakuan daripada kepala pemerintahan. Beliau mengatakan persoalan terbesar yang dihadapi bangsa saya masa sekarang adalah masalah korupsi. Ini pernyataan Presiden loh, kepala negara. Termasuk korupsi dalam dunia peradilan. Transaksi keadilan, transaksi hukum. Tapi dengan adanya pernyataan Presiden Prabowo Subianto begini, pertama, baru sekali ini Presiden Indonesia mengakui bahwa kondisi moral, integritas penegakan hukum kita dalam keadaan tidak biasa-biasa. Saya luar biasa. Dan saya mendoakan berharap Presiden Prabowo Subianto tetap diberikan tekad, diberikan jalan yang lurus, diberikan kekuatan untuk bisa mewujudkan semangat dia itu. Karena bicara korupsi, bicara bobroknya penegakan hukum. Dari tingkat rendah sampai tinggi. Bapak bayangkan, Presiden kita di depan pertemuan forum internasional tidak malu loh mengatakan. Saya tadi mencatat loh sebelum kita ini. Saya itu sedih banget. Tapi saya pikir inilah Presiden. Mudah-mudahan beliau itu menjadi satrio paningit. Ini pernyataan di forum internasional di Dubai tanggal 13 Februari. Tingkat korupsi di negara saya sangat mengkhawatirkan. Ini fakta. Jadi kalau yang saya obrolin tadi dianggap fitnah, ya ini Presiden sudah ngomong kok. Jadi sekali lagi ini adalah persoalan yang dibangun oleh Mahkamah Agung. Karena tidak konsisten menjalankan perintah undang-undang advokat. Sehingga rekrutmen tidak selektif, pengawasan tidak efektif, sehingga lahirlah advokat-advokat yang memang tidak berkualitas. Baik secara keilmuan, secara kompetensi, secara moral maupun secara integritas. Pada akhirnya advokat-advokat inilah yang merendahkan wibawa daripada peradilan itu sendiri. Mahkamah Agung harus sampai kepada premis itu. Jangan dipersoalkan yang dua orang. Ini seperti gunung es. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan? Yang SK itu MA73 itu kan sekarang momentumnya lagi pas nih Bang. Didorong dicabut apa gimana gitu? Ya, iya dicabut. Cuma dicabut itu dari Peradi sendiri kan sudah mengatakan cabutlah itu. Peradi sendiri akan menampung advokat-advokat yang telah diangkat berdasarkan SK MA 073 itu. Artinya Peradi tetap akan menampung advokat-advokat yang bukan produk Peradi. Dengan catatan, Peradi mungkin akan membuat suatu semacam pendidikan singkat, syarat, segala macam. Peradi juga tidak egois, Pak. Ini adalah kondisi sosial kemasyarakatan yang diakibatkan oleh salah langkahnya Mahkamah Agung. Peradi juga merasa bertanggung jawab untuk tetap menjaga marwah Mahkamah Agung.
marwah peradilan, kita bertanggung jawab, kita tampung. Kita bisa kok di setiap cabang bisa kita adakan semacam apalah ya, bukan pendidikan. Kalau saya bilang pendidikan nanti teman-teman tuh agak tersinggung. Pelatihan. Pemantapan pemahaman kode etik kita adakan. Bagaimana? Tapi ingat, kalau dia sudah diterima oleh Peradi, berlaku ketentuan undang-undang. Apa? Undang-undang memerintahkan Peradi untuk mengawasi. Undang-undang memerintahkan Dewan Kehormatan Peradi untuk menindak yang terbukti melanggar etik. Sekarang kita berhentikan di sini, pindah kepada organisasi. Dan Mahkamah Agung, saya mendengar kapan ya? Katanya kasus yang berdua ini tidak ada hubungannya dengan SKMA 073. Lebih salah lagi. Semakin jauh ketinggalan dari lembaga pegadaian tadi. Loh, ini kan teori sebab dan akibat. Kok tetap merasa nggak bersalah sih? Akui saja, kita ajak berunding dengan pemerintahan, kita bikin bagaimana jalan keluarnya menyelesaikan persoalan ini. Persoalannya adalah persoalan yang telah terjadi. Ke depan serahkan semuanya kepada Peradi. Ini kita atur. Walaupun dengan segala kekurangan, segala macam. Emang ya sekarang gimana ya? Orang, kalau istilah Profesor Otto itu, di sana yang ikut PKPA 50, yang dapat sertifikat PKPA itu 100, yang ikut ujian jadi 150, yang lulusnya 200, yang disumpahnya 250. Jadi tidak jelas. Saya bilang, saya itu 9 tahun menjadi Ketua Dewan Kehormatan Pusat. Nggak pernah ada, ini nih tanya, nggak pernah yang berani menanyakan kasus etik aja ke saya, nggak ada. Kenapa? Komitmen Peradi untuk menjaga marwah profesi advokat. Bukan karena takut sama saya. Nggak ada yang tanya. Malah bapak-bapak mungkin tidak tahu kalau saya Ketua Dewan Kehormatan Pusat. Karena kerja saya itu adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Makanya saya sampaikan, saya tidak terlalu terbiasa bicara dengan pers. Karena ketika kami menangani perkara, kami hanya berbicara melalui putusan. Itu prinsip kerja hakim secara universal. Kami Dewan Kehormatan tidak boleh mengomentari isi putusan yang telah kami jatuhkan. Khawatir antara yang kami komentarin dengan isi putusan itu berbeda, sehingga itu akan membuat tidak jelas, tidak tegas, dan tidak sakralnya suatu keputusan. Pak, balik lagi ke Rasman. Dia itu kan saat ini boleh mendampingi kliennya, mungkin penyidik atau pemeriksaan polisi, tapi kan tidak diizinkan untuk bersidang. Mungkin gimana pendapatnya dari awalnya? Saya tidak mau mengomentari secara spesifik. Ya. Tapi Undang-Undang Advokat pasal 1 ayat huruf 2 mengatakan jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat, berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien. Ini yang boleh dilakukan oleh advokat. Dengan kata lain, kalau bukan advokat tidak boleh melakukan ini. Nangkap, Pak? Jadi kalau sudah bukan advokat, tidak boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang merupakan pekerjaan advokat yang secara limitatif sudah ditentukan di dalam undang-undang advokat. Masa penyidik tidak bisa menafsirkan ini? Kita itu terlalu formalistis. Sedangkan yang penting itu adalah rasa malu. Tadi saya menjelaskan, di Jepang tuh korupsi ada, tapi jarang ada terpidana korupsi. Karena orang sebelum menjadi tersangka sudah bunuh diri karena rasa malu. Di kita, sudah tersangka, terpidana, terpilih lagi menjadi anggota DPD. Padahal sudah tercela, rasa malu yang tidak ada. Saya tidak tahu bagaimana cara membangun rasa malu ini. Kita negara Pancasila, negara bertuhan, negara yang beribadah. Kalau Anda lihat di Sukamiskin itu,
terpidana korupsi. Semua haji. 80%. Kita bayangkan di negara-negara Eropa Barat, kawin sesama jenis juga boleh, gerejanya kosong, orang tidak bertuhan tapi zero corruption. Jadi pertanyaan, apa hubungannya antara agama, ibadah dengan tingkat kejujuran, tingkat rasa malu, dan tingkat korupsi? Ini sudah masuk kajian akademik. Ini kita mesti jujur, Pak. Menteri Agama kita 2 pernah disimpan di Sukamiskin. Mau ngomong apa? Coba bagaimana membantah teori ini, fakta ini. Jadi sekali lagi Mahkamah Agung tidak bermutu. Kita semuanya ayo kita bahu membahu berpikir cari jalan keluar bagaimana bisa penegakan hukum itu bisa sesuai dengan proses, bisa dengan seadil-adilnya. Kalau istilahnya due process of law. Hakim Agung jangan jadi calo perkara lagi. Sekjen Mahkamah Agung jangan jadi calo perkara lagi. Pejabat-pejabat Mahkamah Agung jangan jadi calo perkara lagi. Karena ini budaya kita kan masih budaya patron, mencontoh yang atas, termasuk advokat. Sekali lagi, kami di Peradi juga tidak bersih-bersih banget, Pak. Yang sudah ketat pun masih kecolongan, apalagi yang kayak pasar malam gitu rekrutmennya. Beli karcis masuk. Tidak ada proses seleksi, tidak ada pendidikan, tidak ada pengawasan. Ya rusak, Pak. Makanya kalau saya mengatakan zaman saya pertama jadi pengacara praktek tahun 90-an awal, itu kalau ke pengadilan itu Pak kelihatan mana yang pengacara kita kan pakai baju putih walaupun murah, pakai dasi hitam kalau nggak abu-abu dulu. Kelihatan lah tata krama kita. Mana yang klien lusuh aja. Sekarang susah, Pak. Di pengadilan itu mana yang advokat, mana yang masyarakat pencari keadilan, mana yang Markus, campur semua. Sama. Karena wibawa pengadilan itu Markus juga sudah berani berpraktek di pengadilan. Di setiap pengadilan ada benar surat edaran Mahkamah Agung sekian, pejabat pengadilan dilarang bertemu dengan pihak yang berperkara. Saya tuh sayang loh, itu benar. Karena orang tetap lalu lalang. Ini persoalan. Jadi ya seluruh, kalau kita mesti jujur, seluruh lapisan aparat penegak hukum kita, mulai dari hakim, jaksa, polisi, advokat, dalam krisis yang sangat mengkhawatirkan. Kita lihat aja. Ada Kapolda yang jadi agen narkoba. Di lapas ada lapas, pabrik psikotropika. Makanya saya tuh sepakat loh dengan pernyataan presiden itu. Kita ada persoalan besar. Gak bisa pura-pura tidak ada apa-apa lagi. Nah, kita menunggu ini Presiden Prabowo Subianto, khususnya di dalam hal penegakan hukum, apa langkah-langkah yang akan mereka ambil. Pertama, beliau itu sudah melakukan tekanan dan himbauan-himbauan agar pemberantasan korupsi tegak lurus. Tidak tebang pilih, walaupun itu belum maksimal. Dalam beberapa kita bagus, kita dukung. Karena memang 2 periode Presiden Jokowi kita mesti mengakui penegakan hukum kita semakin merosot. Semua kan hanya dijawab dengan pencitraan. Nggak ada masa Presiden Jokowi tidak pernah dia mengatakan begini, bahwa negara saya menghadapi persoalan yang berat terkait dengan korupsi. Prabowo berani mengatakan itu. Karena apa? Mungkin karena dia seorang kesatria. Nah, makanya ada sisi-sisi kemiliteran yang memang harus kita angkat tepi. Sportivitas, kejujuran, ketegasan. Kalau kita kan ya, makanya saya bilang kemarin ada diskusi, kepolisian kembali ditempatkan berada di bawah militer. Kami tidak sepakat, tapi kami sepakat peradilannya harus di bawah peradilan militer. Bicara peradilan kan ketika mereka melanggar hukum, harus
Karena kita lihat proses peradilan di militer daripada oknum kepolisian di pengadilan umum lebih bagus di peradilan militer. Dan itu cepat. Tapi secara organik kita tentu tidak sepakat. Tetapi secara penegakan hukum kita sepakat. Harus ada penegasan. Karena ya bagaimana ya? Menyedihkan, Pak. Kami itu advokat loh, Pak. Saya pernah bilang dulu kepada salah seorang menteri Hukum dan HAM. Dia bilang, oh kami mau keluar negeri studi segala macam tentang lapas penjara. Saya bilang, Pak, ngapain keluar negeri? Saya aja suruh presentasi. Saya tahu kok apa yang terjadi. Kok mesti keluar negeri sih? Bagaimana ini, bagaimana ini, bagaimana ini? Itulah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Khusus masalah teman yang berdua itu, saya tidak bisa. Yang pertama, kalaulah peristiwa seperti yang terlihat di audio visual itu benar, perilaku itu tidak bisa dibenarkan. Tapi apapun sanksi yang harus dijatuhkan harus melalui mekanisme pemeriksaan Dewan Kehormatan. Dan kata Undang-Undang Advokat, organisasi advokat itu adalah satu peradi. Sehingga Dewan Kehormatan yang berwenang adalah Dewan Kehormatan Peradi. Masalahnya mereka oleh Mahkamah Agung diakui bukan anggota peradi. Jadi tugas Mahkamah Agung untuk membawa pulang mereka semua ke rumah peradi yang sah. Melalui dengan mencabut SK MA 073. Dan seperti yang sampaikan, peradi siap untuk mengambil semua langkah agar apa? Agar teman-teman yang sudah terlanjur diangkat sebagai advokat, sebagai produk SKMA 073 bisa kita terima, bisa kita tingkatkan, dan bisa kita berikan pemantapan kode etik. Kira-kira itu. Terima kasih.